Kemudian ini ada, saya nggak tahu nyebutnya artis atau politisi, ini yang tengah ini ada datang ke DPRD DIY. Nah, saya mau nanya ini, Ibu Desi Ratnasari, ngapain Bu ke Jogja, Bu? Ngapain Bu? Ngapain ke Jogja? Ini ngapain nih ke Jogja, Bu? Ngapain? Hari ini alhamdulillah saya bersama Ketua KPP dan juga anggotanya bersama seluruh anggota DPRD Provinsi DIY khususnya perempuan. Jadi ini para perempuan politisi. Tadi kita ada 8 orang ya, 8 orang. Kebetulan saya sedang menyelesaikan kuliah S3 saya, program doktoral terkait dengan perempuan politisi. Jadi tadi kita ketemu, berdialog, apa yang kita rasakan, apa kendalanya sebagai perempuan politisi untuk bisa terus berpartisipasi dalam dunia politik. Kok jadi batuk ya? Nggak bisa wawancara nih, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa, tetap harus di... Kayaknya agak berat ini perempuan politisi sampai batuk-batuk. Jadi menurut saya, apa kendalanya yang terpenting menurut saya adalah kalau kita menjadi seorang perempuan politisi, kita harus bisa melakukan introspeksi diri. Apa yang harus kita tingkatkan, kompetensinya, keterampilannya, bagaimana kita mau bertahan dan bagaimana kita tetap bisa menunjukkan kemampuan kita, entah itu di internal partai maupun di dalam konteks partisipasi kita di DPRD ini, ataupun di DPR, ataupun DPRD Kabupaten Kota. Dan yang terpenting dukungan anggaran itu menjadi penting. Dukungan anggaran dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, APBN, dan juga bagaimana mendukung keberadaan kaukus perempuan parlemen ini untuk bisa berdaya, bukan dipikir KPP itu apa, yang begitu. Justru dengan KPP ini menjadi sebuah media untuk penguatan kapasitas, kompetensi dan memberdayakan perempuan parlemen agar dia juga mampu untuk berpartisipasi dan setara dengan laki-laki politisi. Bu, persoalan terbesar apa sih perempuan yang anggota parlemen apa gitu loh? Kelihatannya nggak ada persoalan apa-apa gitu. Ada persoalan. Apa? Tadi disebutin ya Bu ya. Ya, apa? Maksudnya apa Bu? Bukan anggaran. Pasti. Ya, dengan persaingan dengan laki-laki. Persaingan Masih dengan dianggap laki-laki. Masih underestimate. Dunia politis atau dunia politik ini yang dinilai lebih dominan, dikuasai oleh laki-laki, terlalu maskulin tadi ya saya mendengarkan. Nah tentu bagaimana pemikiran laki-laki politisi juga mau memberikan kesempatan, sama-sama memberikan kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk juga ikut berpartisipasi, mengambil keputusan, mengambil kekuasaan, memiliki kewenangan yang sama. Jadi jangan dianggap nggak banyak kendala, banyak. Bertanyalah kita kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya begini? Menurut saya itu yang paling penting. Mbak Desi, Bu Retno dan Bu Rani, kalau Mbak Desi mengungkapkan adanya keterbatasan, kemudian hambatan ketika perempuan masuk di parlemen terkait dengan kapasitas, bukankah ketua DPR-nya juga perempuan? Jadi artinya kan porsi itu kan memang diberikan seluas-luasnya kepada perempuan. Simbolitas perempuan menjadi ketua DPR betul, tapi kan tidak merata dan terdistribusi di seluruh Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi jangan dijadikan satu simbol itu kemudian menjadi gambaran sudah ada kesetaraan, tidak boleh generalisasi. Masing-masing wilayah memiliki keunikan sendiri dan memiliki kesadaran akan akses ataupun kesempatan bagi kesetaraan perempuan mengakses kewenangan, mengakses kekuasaan. Perempuan juga bisa menunjukkan kesempatan untuk mengambil keputusan yang sama pentingnya di dalam struktur partai ataupun di dalam DPR. Nah, itulah yang belum terjadi di semua. Jadi nggak boleh generalisasi. Nah, kalau yang di daerah, Bu Rani, kalau di daerah nih kan Bu Rani kan di wilayah DIY. Ini hambatan kualitas perempuan daerah untuk masuk di parlemen atau apa? Tidak, sebetulnya perempuan banyak berkualitas, tapi masih ada hambatan tadi itu karena politik ini kan, partai ini kan masih dipegang oleh laki-laki, masih maskulin politik ini. Sehingga perempuan itu dianggap belum mampu lah, atau dianggap apalah perempuan itu, ngapain sih kamu gitu. Masih dianggap, padahal kalau kita diberi kesempatan, saya yakin bisa kok, pasti. Nyatanya saya bisa sampai pimpinan juga pernah, tapi tidak mudah, sangat sekali dengan ya ngerti sendiri mungkin Pak. Jadi tidak mudah. Jadi menurut saya itu yang terpenting, perempuannya sudah mau membangun dirinya, meningkatkan kapasitasnya,
di eksternal perempuan sendiri mau tidak memberikan kesempatan dan mendukung, tidak hanya dalam dukungan kuota 30% dalam struktur partai ataupun di dalam nama caleg misalnya, tapi juga diberikan kekuasaan yang substantif, bukan hanya simbol saja. Yang penting ada jadi ketua DPD, yang penting ada yang jadi ketua DPC, yang penting ada jadi ketua DPW. Yang penting gitu. Padahal itu cuma nama toh, belum tentu substansi memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi hanya masih dalam tataran simbol menurut saya. Baik. Bu, sekarang saya mau nanya lagi, Bu Retno sebagai juga perempuan daerah, parlemen yang di daerah. Bu, apakah politik di daerah itu sudah menjadi hambatan terbesar bagi ibu kaum perempuan itu untuk mengekspresikan kualitas dirinya di parlemen? Apakah ibu merasa begitu? Apa nggak harus diperjuangkan, Bu? Nah, ini kita kan lagi berjuangkan. Bagaimana kita sama-sama perempuan harus saling menguatkan dan saling memberi motivasi dan dorongan semua terhadap perempuan. Kadang-kadang nih Mas, perempuan sendiri juga tidak mendukung perempuan. Nah, itu kan. Nah, selain memang kita juga dipandang sebelah mata oleh laki-laki, artinya bahwa politik ini masih maskulin dan seterusnya. Nah, itu adalah kendala kita yang ada di luar, dan di dalam diri kita sendiri pun juga sama. Masih seperti itu karena pemahaman politik tidak semua dipahami oleh perempuan. Karena perempuan yang terjun di dunia politik masih memandang politik itu jahat, maskulin dan seterusnya itu. Gitu kan? Kalau kita harus bisa memberdayakan. Kalau gitu perempuan memandang politik seperti apa, Mbak Desi? Saya belum menemukan jawabannya, karena itulah saya makanya melakukan penelitian supaya saya bisa memahami apa sesungguhnya yang menjadi gambaran perempuan politisi itu memandang politik seperti apa, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berpendapat, bagaimana mereka berperilaku di dalam tujuan. Makanya supaya lebih ilmiah, ada fakta data, makanya saya melakukan tidak cuma saja observasi, melalui pengalaman, tapi fakta data secara ilmiah juga tunjang ya. Terakhir. Apakah perempuan juga melihat politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan atau alat berkuasa atau dilihat sebagai sebuah bentuk kekuasaan? Politik itu kan memang kekuasaan. Jadi bagaimana seseorang ataupun sekelompok orang itu merebut kekuasaan, merebut kepentingan dan memanfaatkan kekuasaan itu untuk memberikan manfaat, kan idealnya. Oh gitu ya. Gitu ya. Terima kasih.